Ibu bapak dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan dan saya cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi atas rahmat dan nikmat yang telah tercurahkan dan terlimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, pada saat bulan Ramadan, kita semua dapat berkumpul dan bertatap muka dalam sosialisasi program SDN 2 masalah literasi. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, kerabatnya, kepada kita sekalian selaku umatnya. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mendapatkan rahmat dan syafaat dari Allah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkanlah saya berdiri di hadapan Bapak dan Ibu sebagai pembawa acara. Sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu ya menghadiri acara ini dan menyempatkan diri menghadiri acara ini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini kita semua diberikan keselamatan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum acara menginjak kepada acara sebagaimana biasa sebenarnya, terlebih dahulu saya mengutarakan susunan acara yang akan diadakan pada acara kali ini. Pertama adalah pembukaan yang akan saya sampaikan, ya. Dan kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga adalah sambutan yang pertama dari komite. Sambutan yang kedua materi dari Ibu Kepala Sekolah dan dilanjutkan oleh Ibu Yan. Dan yang keempat adalah doa dan seterusnya. Baik Ibu Bapak saudara sekalian yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjutkan kepada acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran Karim. Oleh karena itu, karena mungkin pada kesempatan ini kita bersama-sama membacakan Quran Mubarakatuh Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan mendapatkan dari Allah mendapatkan anugerah dan pahala dari Allah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menginjak kepada acara yang ketiga adalah merupakan acara sambutan. Sambutan ini akan dibagi ke dalam 2 poin. Poin yang pertama akan dilaksanakan oleh yang terhormat Ibu Komite SDN Cibodas 2. Kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Kepala Sekolah beserta jajarannya. Dan saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, wali murid, dan yang saya sayangi murid-murid yang hadir hari ini. Sebelumnya saya memperkenalkan, mungkin yang sudah tidak asing nama mah, cuma sebagai jabatan di sini dikasih amanah juga sebagai ibu komite dari SD Cibodas 2. Ibu komite itu apa? Ya untuk penyaluran untuk menampung dari semua permasalahan baik di wali murid, guru ataupun murid sekolah SDN Cibodas. Selain itu, ada juga poin-poin yang harus saya sampaikan dan saya beritahukan
ibu-ibu semuanya, cara ajaran dan aktivitas di SD Cibodas 1 Cibodas 2 ini. Yang pertama, untuk saya beritahukan kepada orang tua murid, bagi orang tua murid yang anaknya belum punya akta atau kakaknya belum terbit di kakak sehingga nomornya tidak mundur, ataupun yang perpindahan belum di proses perpindahannya, segera diproses bisa langsung menghubungi saya. Yang ada kendala administrasi kependudukannya boleh datang ke desa, insya Allah saya bantu. Bagi yang untuk perpindahan, coba segera untuk segera diproses perpindahannya supaya kala nanti untuk kenaikan kelas atau untuk kelulusan tidak ada kendala, murid tidak terdaftar atau tidak punya nomor NISN-nya. Jangan sampai serba dadakan. Kalau bisa segera diproses dan untuk perpindahannya yang dari luar antar kabupaten ke apa, kalau udah diterima boleh datang sama saya, nanti saya bantu untuk proses pembuatan kakak. Selain itu, apabila ada keluh kesah ibu atau yang merasa tidak nyaman dengan anaknya, ada yang dibully atau apa, atau ibunya tidak nyaman dengan proses pengajaran ibu gurunya atau gimana cara pengajarannya, silakan bisa langsung istilahnya curhat dari saya ke Abi. Insya Allah kami dibantu, nanti tidak ada titik penyelesaian. Dan untuk selanjutnya, mungkin saya besar harapan ke ibu-ibu oleh ibu murid untuk kerjasama gotong royongnya untuk kemajuan SDN Cibodas 2 ini di bidang apa? Kesehatan anak-anak, lingkungan, ataupun partisipasi orang tua selalu kompak. Kalau untuk lingkungan, saya itu merasakan khawatir, was-was melihat posisi bangunan kelas 3 itu, kelas 5 yang si temboknya udah mulai roboh, tapi nggak bisa dibiayain atau diperbaiki sama pihak sekolah. Namun saya di sini minta untuk keriduan ibu-ibu, bapak-bapak untuk menyumbangkan, menyisihkan hartanya kalau seikhlas itu kan nanti bisa dirembukan lagi ikhlasnya berapa setiap murid. Nanti saya bisa kasih amplop itu, kalau ada yang mau ngasih berapa silakan. Bukan apa Bu, bukan keperluan untuk ibu gurunya atau kepala sekolahnya itu, tapi untuk kepentingan anak kita belajar biar nyaman. Takutnya kalau nanti semakin lama meroboh, takut terjadi ambruk di sini murid. Jadi ancamannya itu untuk murid juga, keselamatan murid juga. Kalau bukan saya mah bukan minta
biarlah disebut memaksa juga, yang penting saya minta doa ibu untuk menyisihkan hartanya. Kalau kebaikan itu tidak akan mengalir ke ibu guru atau kemana, pahalanya ke ibu-ibu masing-masing. Niatkan ibadah karena Allah. Semoga dengan kerjasama sama kekompakan ibu-ibu dan bapak-bapak wali murid bisa berjalan dengan lancar dan aman tanpa ada kata-kata harus ada ini, kan ada ini ada itu nggak ada pidananya, belum bisa pidanakan, belum di ACC, yang belum di ACC, sedangkan kerusakan semakin dari sedikit semakin lama semakin lebar. Khawatirnya ambruk di anak-anak kita. Dari segi untuk setiap kegiatan sekolah kayak akhir ajaran kita suka ada saman atau apa. Kalau di SD kita kan belum pernah ada. Nah, kalau saya sebagai komite di sini mengajak gimana untuk kekompakannya ibu-ibu sama bapak-bapak. Untuk saman itu jangan banyak keluar kayak piknik nih, gimana kalau kita adain acara untuk mengkreasikan anak-anak kita kayak punya bakat apa, terus mengembangkan bakatnya seperti apa, jadi dimunculkan dari itu pun, dari segi itu pun untuk kekompakannya saya minta per ketuanya dan setiap kelas orang tua murid untuk supaya bisa kompak untuk menyampaikan ke ibu-ibu yang lainnya gimana harus ada koordinator masing-masing kelas. Nanti dikasih tahu kan gimana nih kalau misalnya di sekolah kita ada ini, tapi untuk biayanya ibu udah kebanyakan SD, jangankan SD ya yang baru mau ini SD Cibodas 2, SD manapun itu ada kekompakan dari orang tuanya. Dia menyisihkan, nggak usah kasih sekarang misalnya nominalnya harus sekian langsung berat. Kalau besar langsung kan nominalnya pasti bakal keberatan bu. Gimana kalau kita nyicil dari ini, misalnya ada koordinator himpen mau per hari 2.000 atau berapa gitu atas kompakannya atau rembukannya, silakan dikondisikan biar kita teh jangan selalu keluar piknik dari ini. Kan piknik tuh nggak semua murid ikut karena terbatasnya biaya. Kalau kita acara di sekolah tidak mungkin nggak hadir, pasti semua hadir. Ya mungkin dari saya untuk saat ini cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang tidak nyaman atau kurang berkenan di bapak-bapak, maaf. Apabila ada yang mau ditanyakan silakan, atau merasa kurang ini bisa di luar rapat ini kita menggugat acara dikondisikan untuk ini untuk diskusi kembali, boleh mau ke rumah saya boleh dekat, mau di sekolah juga boleh. Mungkin cukup dari saya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pokok yaitu adalah pemaparan tentang program SDN Cibodas 2 berkenaan dengan program literasi yang akan dilaksanakan
di SD Cibulat Mulai yang akan sekaligus sambutan yang akan dibawakan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Kumaha daraman Bapak Ibu. Baru tahun ini ya kita bisa bertatap muka seperti ini. Tahun kemarin itu sudah diagendakan tapi masih belum bisa terrealisasi. Alhamdulillah tahun ini kita bisa berkumpul bersama dan mungkin ini sebagai langkah awal forum komunikasi antara sekolah dan orang tua yang difasilitasi oleh Ibu Ketua Komite. Jadi Bapak Ibu jika ada saran, kritik atau apapun itu daripada dibuat status tapi tidak ada manfaat dan juga tidak ada perubahan, tidak ada tindak lanjut, lebih baik ke beliau saja. Ya silahkan ke beliau, nanti kita akan bermusyawarah bagaimana baiknya bagaimana baiknya kalau kemajuan anak-anak kita semua. Jadi kita terapkan era komunikasi yang efektif dan efisien tanpa ujaran kebencian. Jadi tetap walaupun ada sesuatu yang kurang berkenan, ketika disampaikan dengan cara elegan, insya Allah tidak akan menghasilkan suatu masalah. Jadi langsung saja, barangkali memang ya antar guru sendiri pun merasa bukan orang yang sempurna, pasti punya kekurangan. Dan sekolah ini juga bukan sekolah yang sudah ready semuanya, sudah siap semuanya, tapi sekolah yang masih belajar membangun, belajar berdiri, belajar merintis. Dan mungkin perbedaannya terasa atau terlihat yang dulu dan yang sekarang. Tidak bermaksud apa-apa, tapi tahun ini sepertinya kita memang harus bertransformasi karena tuntutan dari pemerintah luar biasa untuk sekolah dan untuk kemajuan anak-anak. Jadi kita langsung saja, hari ini kita berkumpul, ada 2 program yang akan disampaikan tapi masih sama tentang literasi. Literasi itu kemampuan membaca. Literasi kemampuan membaca ya. Kalau bingung apa sih itu literasi? Literasi itu kemampuan membaca. Nah ini namanya ada 2, Ciatria, Cibodas 2 literasi ceria. Seperti yang kita ketahui bersama, anak-anak disuruh maca, ya Allah luar biasanya perjuangan. Jangankan maca buku pelajaran saja, kita kayaknya harus berperang dulu, harus berantem dulu dengan mereka. Nah, dengan adanya program ini, insya Allah diharapkan nanti ada perubahan perilaku, khususnya kebiasaan membaca. Dan yang kedua juga masih Ciatria, tapi itu menunjuk langsung dengan kabupaten, yaitu Leksam Ngedas. Apalagi sekarang ya Bu, di pemerintah desa juga ada kan yang lomba bunda literasi, lomba ini. Nah ini momen yang pas, bukan hanya siswa, rupanya Bapak Bupati ini pengennya masyarakat juga ikut literasi. Nah apa sih program Ciatria? Ada 2 hal, yang pertama nanti disampaikan oleh saya sendiri saat ini, dan yang kedua oleh Ibu Dian sebagai koordinator ketua program Ciatria. Ini fresh graduate ya, masih newbie, baru lahir, newborn kalau istilah anak zaman sekarang baru lahir, dan lulusnya juga baru tahun berapa. Ini beliau luar biasa dan diberikan tantangan, sanggup kita buat gitu. Oke. Pak Ibu sekarang, nah ini latar belakangnya. Latar belakang yang pertama, kurangnya minat baca. Minat baca anak-anak itu luar biasa ya, betul nggak ini siswa yang hadir, nah betul kan? Nah yang kedua, kurangnya kemampuan literasi, khususnya berpikir kritis sesuai dengan laporan rapor pendidikan tahun 2023.
Jadi rapor pendidikan dari mana? Rapor pendidikan itu dari hasil asesmen nasional atau ANBK siswa kelas 5. Nanti anak-anak kita semua saat mereka kelas 5 akan mengikuti ANBK. Hasil pengerjaan mereka merupakan profil atau bisa dikatakan potret kondisi sekolah tersebut. Jadi kelas 5 ini memegang peranan yang sangat penting. Kalau dulu mungkin ujian nasional ya, berapa NEM-nya, berapa yang masuk ke negeri, kalau sekarang tidak. Yang dilihat oleh pemerintah adalah rapor pendidikan. Yang dilihat oleh pemerintah itu. Dan rapor pendidikan ini akan berpengaruh juga ke pengembangan sekolah. Kalau perbaikannya banyak, otomatis keuangan sekolah akan masuk semua ke benahi. Sampai ya tentu yang disampaikan oleh Ibu Komite mau merehab itu belum bisa. Kenapa? Karena kalau di dana BOS itu tidak boleh lebih dari 15%. Setelah dihitung, wah itu banyak perbaikannya. Diusulkan belum di ACC, yang kemarin di ACC hanya pemagaran bagian belakang. Jadi pemagaran itu nanti di belakang akan ada pemagaran. Sekolah kita akan benar-benar terpisah, dipisah jenjang SD dan SMP. Itu salah satu visi menyediakan lingkungan sekolah yang positif, aman, nyaman bagi siswanya. SD, top SD, ngumpul sareng SMP. Nanti pengaruhnya luar biasa. Nah, dan yang ketiga, kegiatan tridaton yang sudah dilaksanakan masih kurang bermakna karena siswa itu kebanyakan yang hanya menggugurkan kewajiban, suruh bacanya baca, tapi setelah membaca itu dibuat apa, mereka masih abu-abu. Kadang saat kegiatan tridaton juga ada yang gitu bermain, ada juga yang izin ke sana ke sini, teparan buku lah istilahnya. Nah, di sini supaya bermakna, membaca bukan hanya membaca, karena membaca nanti akan membawa kebiasaan atau perilaku saat dewasa. Contoh sepele, saat kita menerima pesan di WA, pesan berantai, terkadang kan kita itu jarang baca sampai selesai, terus langsung diteruskan. Video pun seperti itu, kita belum nonton sampai selesai, langsung diteruskan. Nah, ini untuk menghindari hal itu. Karena mereka akan hidup di zaman serba digital. Di zaman serba digital yang mana harus mau membaca sampai menyerap informasi, akhirnya mereka tahu oh ini informasinya salah atau benar, baik atau tidak baik. Nah, sampai di situ pengambilan keputusannya. Kodrat zamannya mereka saat ini, Bapak Ibu. Nah, kalau ini definisinya, literasi itu apa? Jadi membaca bukan hanya sekedar membaca, tapi membaca yang total, yang fokus, sampai mereka mendapatkan pengetahuan yang bermakna bagi kehidupan sehari-hari. Kalau zaman kita dulu sekolah, benar-benar membaca dan tidak ada Google. Kalau pengen tahu harus benar bacanya. Ya, kalau anak sekarang membaca itu gampang, yang penting Google. Tapi di Google juga mereka mengambilnya itu tidak merangkum, hanya diambil beberapa kalimat, tapi kalimat itu belum tentu inti dari informasi yang mereka baca. Nah, itu pentingnya literasi. Tujuannya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman melalui kegiatan menyimpulkan informasi yang dibaca. Informasi ini penting. Contoh saja, menyampaikan pesan. Ketika ada tamu mencari orang tua yang tidak ada, menyampaikan pesan. Kadang kan anak kan memahami itu bingung. Nanti pas ditanya, "Mas, tadi ada tamu, pesennya apa ya?" Mereka mikir lagi, itu bukan hanya konsentrasi yang dilatih, tapi kemampuan literasi yang dilatih. Tujuan yang pertamanya. Selain itu, ketika mereka sudah belajar membaca, saat belajar di kelas diberikan tugas sebanyak apapun, mereka siap untuk menyimpulkan informasinya.
Tujuan yang kedua, meningkatkan kemampuan bernalar kritis. Melalui membaca, anak itu bisa kritis. Kritis dalam hal positif. Mereka bisa kritis. Ketika ada misalkan pertanyaan mengapa, nah mereka langsung bisa menjawab. Karena tahu, oh pertanyaan mengapa teh naroskeun alasannya. Kadang-kadang mengapa? Apa ya? Ini bener nggak ini siswa ini? Masih bingung ya? Betul kan ya? Bu ini tuh diapain? Masih nanya begitu kan? Nah ini salah satu bukti literasi kita kurang. Apalagi kalau disuruh mengarang. Mengarang itu bingung mengungkapkan kata-kata, disuruh ngarang bingung. Ya udah tuh secara lisan disuruh berbicara juga bingung. Semuanya bingung. Ini kemampuan literasi yang dilatih. Ya. Yang selanjutnya menciptakan dan mengembangkan budi pekerti yang baik agar menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nabi besar kita Muhammad SAW menyampaikan bahwasanya tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Itu sudah jelas bahwasanya belajar sepanjang hayat. Istilah kerennya long life education. Belajar itu seumur hidup. Belajar seumur hidup. Semuanya belajar. Usia segini belajar berjalan. Usia nanti beda lagi belajar menulis. Usianya nambah belajarnya beda lagi. Dan yang terakhir mengembangkan budaya literasi melalui penanaman pembiasaan membaca. Jadi kumaha sih caranya terbiasa membaca. Dengan membaca kita tidak perlu pergi kemana-mana. Kita cukup baca buku, kita tahu. Oh di Paris itu seperti ini. Oh di Jogja itu begini, jadi nggak perlu langsung kita datang ke tempatnya, tapi kita langsung tahu. Dan itu definisi atau pengertian dari istilahnya. Nah tujuan program ini meningkatkan minat baca, mengembangkan dan meningkatkan profil pelajar Pancasila, khususnya bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Bagaimana mereka itu bisa mandiri, bisa kreatif itu dari membaca. Menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu budaya membaca yang mendukung terwujudnya lingkungan yang kaya akan teks. Jadi nanti di sekolah kami akan kami hias dengan teks-teks hasil karya siswa. Anak kalau baca tidak perlu di buku, di dinding-dinding sudah banyak teks, sudah banyak bahan bacaan. Yang keempat, mengembangkan kemampuan komunikasi murid baik secara lisan maupun tulisan. Jadi ngomong teh tidak asal ngomong, tapi ngomongnya bermakna. Ngomong bukan ngomong anu teguh, kan sering ya anak zaman sekarang itu ngomongnya ngomong apa sih? Nah, tapi kita latih dengan membaca, nanti berbicara itu ada bobotnya. Tulisan juga begitu, tidak hanya sekedar menulis. Artinya saat mereka berkomunikasi, mereka akan belajar mempertanggungjawabkan apa yang mereka sampaikan. Yang kelima, menanamkan karakter, menghargai hasil karya orang lain. Jadi ketika review buku temannya gitu, tidak ada lagi. Nah, kenapa begitu? Tapi semua orang boleh berkreasi, semuanya boleh berkreasi di sini. Dan yang terakhir, menciptakan dan menanamkan budi pekerti yang baik menjadi pembelajar sepanjang hayat. Semuanya harus belajar. Contoh aja kita, zaman kita tidak ada HP ya Bapak Ibu ya. Zaman now ada HP, kita harus belajar. Nanti siapa tahu zamannya anak-anak itu sudah nggak ada uang secara fisik, tapi uangnya sudah di scan gitu. Sekarang aja kita ada kris. Sampai gerobak yang tukang dagang di gerobak kaki lima itu diterima juga pembayaran pakai kris. Nah, itu bukan kris yang gitu ya, tapi kris tinggal scan. Naik tayo juga pakai aplikasi ada barcode scan. Tuh, nanti akan di zaman itu. Nah, kalau mereka tidak mau belajar atau kita sekarang nggak mau belajar kan ketinggalan zaman, bingung kita, ya. Selanjutnya sasarannya siapa aja, bukan hanya siswa ini, tapi GPK juga, guru dan tenaga kependidikan. Dimulai dari guru. Jadi kami guru setelah hasil rapat dinas kemarin, kami sudah ada target 1 buku. Nanti akan direview 1 April dipajang. Ada
Oh ini review buku, jadi anaknya nggak ngerasa gini, kenapa cuman kita aja, hari gurunya enggak, anak zaman nu pinter loh, bisa loh ya memprotes seperti itu ya. Nah contoh aja, ketika saya melarang anak saya main HP, mereka protes. Kalau adik nggak boleh main HP, kenapa mama main HP? Ketika anak papanya melarang main PS, adik nggak boleh main PS, tapi kenapa papa main PS terus? Nah itu anak zaman now luar biasa ya. Ibaratnya kita itu kena mental ya sama mereka ya, Bapak Ibu ya. Kemudian seluruh murid kelas 1 sampai dengan kelas 6 semuanya berlaku untuk semua. Kalau murid yang belum bisa membaca, tenang saja, disesuaikan dengan kemampuan murid, jadi diferensiasi. Ada banyak macamnya ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, ini merupakan program co-kurikuler. Artinya program yang menunjang pembelajaran pokok di kelas. Dari baca, nanti mereka akan pasti berpengaruh ke pelajaran. Waktunya ada Ridato, nanti secara rinci akan dijelaskan oleh Budian. Ridato itu 15 menit, satu judul buku dengan target 3 minggu sampai 1 bulan. Review bukunya 1 bulan 1 buku, jadi nggak perlu banyak, 1 bulan 1 buku supaya anak-anak itu benar-benar paham. Tapi nggak akan sebel itu Bu, ya disesuaikan, nggak akan sebel itu. Tapi kalau anaknya memang udah hobi, boleh sebel itu. Saya dulu punya tetangga, saat usia 4 tahun, anak lain rata-rata anak pada zaman itu belum bisa membaca, dia sudah bisa baca. Jadi pas sudah SD bukunya sudah tebal gitu. Wow, saya bilang wow bukunya tebal banget. Saya aja SD belum berani baca buku setebal itu, tapi dia sudah berani. Kenapa? Dari kecil membacanya. Nanti di review, satu judul buku di review, jadi 1 bulan itu hanya 1 review buku. Review itu apa sih? Nanti sama Budian. Review itu apa? Sama Budian. Santai. Nah ini manfaatnya, wawasan jelas, pengetahuannya jelas, nalar kritisnya juga jelas, kreativitasnya jelas. Yang awalnya standar nulis, bulan kedua mungkin dia akan bosen. Kok saya gini-gini aja ya? Akan diwarna, dibentuk jadi macam-macam. Nah, kemudian menghargai, iya. Rasa percaya diri, pede. Walaupun hasil karya saya gini, pede aja, udah kata ibu guru mah nggak apa-apa. Jadi nggak gampang terpengaruh nantinya. Anak punya ketahanan diri. Ketika dia ada pengaruh-pengaruh yang negatif, mereka sudah kuat. Mentalnya sudah kuat, hatinya sudah kuat. Dan menciptakan pengembangan tadi ibu dimengerti. Nah ini perubahannya meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid melalui mereview buku di program Ciatria. Ini perubahan di sekolah kita di tahun ini, di semester ini. Semester depan ditambah lagi programnya. Jadi kami maunya per semester supaya tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Bulan ini ada 2. Yang pertama adalah Ciatria, yang kedua ada Citali. Citali itu apa? Ciatria Cibodas 2 literasi ceria, Citali Cibodas 2 tanpa bullying. Itu nanti ada sosialisasi langsung ke anak-anak. Nanti kami juga kerjasama dengan komite sekolah, dengan pemerintah desa. Ada santai Bapak Ibu, kita pelan-pelan saja. Ya. Ini waktunya ini kemarin sudah berdiskusi, menganalisis rapor juga sudah, rapat dinas juga sudah selesai, penanggung jawabnya saya sendiri dan guru yang bertugas sebagai koordinator literasi sekolah yaitu Ibu Dian ya, guru kelas 3 Bapak Ibu. Nah ini asetnya, aset yang dimanfaatkan, sekolah kita itu punya aset. Oh iya Bapak Ibu, kalau aset itu tidak hanya berupa uang ya, tidak hanya berupa money saja. Aset itu dari manusia. Manusia ini ada GTK, guru dan tenaga kependidikan, murid itu juga aset, pengawas sekolah aset, ketua komite ini juga aset.
Ini aset yang berupa manusia, artinya orang-orang yang diberdayakan untuk mengembangkan sekolah. Aset fisik, buku bacaan. Kemudian kita punya rumah dinas 1 tapi tidak dimanfaatkan. Akhirnya tahun kemarin kami rombak menjadi pojok baca atau mini perpustakaan. Mengusulkan perpustakaan sudah pernah ya, tapi ditolak karena nggak ada lahan. Akhirnya ya sudah, itu kita berdayakan saja yang ada. Ya, kemudian ada ruangan kelas dan halaman sekolah. Ini aset fisik. Aset finansial dana BOSP. Tahun ini ada anggaran pembelian rak buku dan pembelian buku literasi. Tahun ini ada dan itu sudah kami buat. Kemudian aset lingkungan persawahan di sekitar kita dan perbukitan ini juga aset untuk jadi sumber belajar, khususnya informasi dari Pak Apong. Anak-anak di sini karena kondisinya naik turun perbukitan, pejalan kaki yang tangguh, fisiknya kuat, itu modal kan dikembangkan ke olahraga bidang atletik. Ada setiap tahun mengirimkan peserta lomba O2SN, itu potensi, itu aset di kita. Kemudian aset sosialnya ada komite sekolah yang isinya ada ketua, ada anggota, bapak ibu semua. Ada perangkat desa, itu juga aset karena kita pasti berkoordinasi dengan perangkat desa. Ada KKG, komunitas guru di Gugus 2, satu desa Jatisari. Ada K3S juga, komunitas kepala sekolah, dan ada juga komunitas guru belajar Kutawaringin. Kemarin sekolah kami, sekolah kita tercinta, sudah melakukan MOU Ibu Komite untuk peningkatan kompetensi GPK. Jadi kalau hari Jumat anak-anak kita pulang lebih awal, berarti bapak ibu gurunya sedang belajar. Terus menghabisnya di hari Jumat, karena hari-hari biasa waktunya kan sampai siang, karunya guru juga manusia untuk istirahat. Tapi kalau hari Jumat bisa pulang lebih awal sebelum sholat Jumat sudah selesai. Hari Sabtu itu terlalu lelah ya Bapak Ibu ya. Jadi waktunya istirahat. Kami juga manusia bukan robot. Kalau bilang guru kerja 24 jam, aduh kebayarannya 24 jam ya Bapak Ibu ya. Ya Allah, luar biasa. Aset politiknya ini berhubungan dengan sumber daya umum, kebijakan, ada PLN, ada juga PDAM. Selain itu kemarin sudah MOU juga dengan Puskesmas Ibu Komite yang kemarin pertama seminar narkoba, nanti di semester depan seminar tentang kesejahteraan psikologis siswa. Pesertanya siswa kelas 4, 5, 6 yang gede dulu, yang kecil kan belum paham. Nah, kemudian dengan Polsek ini karena sekolah kita rawan kemalingan, pertama. Yang kedua banyak hal-hal yang memang perlu dikoordinasikan, contohnya kemarin seminar narkoba dan juga nanti bullying. Nanti bullying ada di bulan puasa sebelum libur Lebaran. Jadi hari terakhir masuk sekolah, anak-anak akan menerima sosialisasi bullying. Semuanya. Nanti izin tempat ya, komite ya di desa biar bisa masuk. Apakah orang tuanya boleh hadir? Boleh, kami persilakan. Semakin banyak pesertanya semakin bagus. Tapi kalau untuk hari ini sedikit saja dulu. Yang selanjutnya aset budaya, keheterogenan, macam-macamnya warga sekolah ini jadi aset. Jadi berbeda itu bukan suatu hambatan, tapi dengan beda itu memperkaya kita. Jadi kata siapa? Beda itu hambatan itu enggak ada. Dengan beda kita jadi tahu macam-macam orang. Dengan beda kita jadi tahu toleransi. Dengan berbeda kita jadi tahu menghargai, memahami. Itu harapannya. Nah, ini keterlibatan muridnya bagaimana? Ini ada suara. Perasaan murid selama mengikuti program literasi, bisa juga ide atau gagasan. Jadi mereka nanti bebas bersuara, bebas tapi bertanggung jawab. Kalau bebas tidak bertanggung jawab, itu yang suka bikin status-status yang kirim hoax ATM-nya. Pilihan, memilih bentuk review buku, siswa bebas memilih. Setelah dijelaskan oleh Ibu Dian dan guru kelas lainnya, nanti siswa milih mana sih yang sesuai, saya mau yang mana, itu boleh.
Dan kalau memang belum bisa menulis, lebih senang bercerita secara lisan, nanti direkam, akan kami tayangkan di akun YouTube dan IG sekolah. Jadi Bapak Ibu kalau nanti di grup-grup WA kelas ada link YouTube, link IG sekolah atau program-program sekolah, mohon di like and subscribe. Karena penilaian sekolah zaman sekarang juga termasuk ke akun-akun tersebut. Berapa banyak yang nge-like? Artinya di situ menunjukkan kepedulian warga sekolah. Nah, yang ketiga kepemilikan ini, bagaimana sih cara siswa itu merasa memiliki buku sehingga mereka itu merawat buku. Jadi buku tidak langsung dilempar di mana saja, tapi dijaga, dirawat dengan bagus, merawat pajangan di kelas. Kemudian tadi menyebarluaskan akun Instagram dan YouTube. Mungkin juga ke keluarga, ke adik kakaknya, ke uak-uaknya dan sebagainya. Ini Lex ya, sekolah Abi ada loh di YouTube kan suatu kebanggaan tersendiri. Apalagi 5 anak ini 1 bulan sekali itu di YouTube loh, ibu-ibu semua, bapak ibu ini. Tapi pas saya lihat kenapa likes-nya cuma sedikit. Padahal di situ nanti penilaian dari distrik itu komite untuk likes itu berdasarkan likes YouTube. Kalau disebarkan di grup langsung di like, di komen juga perlu komen, wah keren, aduh lucunya, gemes deh boleh gitu ya, di komen boleh silakan. Ya ini 1 orang yang tidak hadirnya rajin, sakit rajin. Nah, ini ada 5 orang ini, mereka ini artis YouTube sekolah. YouTuber ini calon ini siapa tahu ya nanti pada saat mereka dewasa. Terus saya maunya jadi YouTuber aja, nggak mau jadi dokter, nggak mau jadi presiden, jadi YouTuber aja, jadi konten kreator aja, lumayan ya. Itu fotonya juga bagus, fotonya timnya. Itu fotonya. Nah, ini keterlibatan muridnya ya ibu-ibu. Ini harapan yang ingin dicapai. Apa sih harapannya? Kalau bagi murid ya jelas mewujudkan murid yang mempunyai kebiasaan membaca, mengembangkan berpikir kritis sampai dia nanti bisa mengambil keputusan secara tepat. Jadi udah tahu. Seandainya gini diajak temannya untuk membolos, kita nggak usah sekolah, kita pulang aja. Nah mereka tuh sudah mulai bisa memutuskan. Enggak mau gitu. Nggak usah ngerjain tugas, ayo orang ngobrol aja di kelas. Mereka sudah mulai bisa memutuskan. Oh enggak, saya nggak mau, saya mau fokus belajar. Dan yang selanjutnya berkomunikasi, baik secara lisan, tulisan, gambar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Yang pinter gambar ya komunikasinya lewat gambar. Dan sekarang desain itu mahal loh. Spanduk aja desainnya mahal, spanduk itu. Logo, ibu, bapak ibu tahu logo? Untuk logo Pertamina yang 3 warna itu sampai sekian triliun harganya. Merancang sebuah logo. Jangan salah. Menggambar rumah itu harganya sampai puluhan juta. Jadi kalau dulu zaman saya kecil ketika yang hobi gambar mau jadi apa? Itu gak bisa buat jaminan masa depan, jangan salah. Sekarang dunia kreatif luar biasa ya. Bapak Ibu ya, ini mereka belajar mengkomunikasikan. Selanjutnya ya jelas menggali potensi yang dimiliki oleh murid, melatih fokus, konsentrasi dan rasa tanggung jawab. Yang terakhir menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Ini wajib karena filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara seperti itu. Nanti pada akhirnya anak-anak itu harus menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat karena seumur hidup terus belajar. Jangan sampai nanti ketika ada sesuatu yang baru, anak-anak kita belum bisa bergabung, mereka akan jadi penonton aja, tidak ikut terlibat. Penonton tuh lama-lama terpinggirkan, digerus oleh perubahan zaman. Tapi kita bekali bagaimana mereka bisa adaptif dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama yang kita anut itu yang penting.
Kita nggak bisa menolak perubahan. Ini harapan yang ingin dicapai oleh guru. Jadi guru itu ya pasti biar anaknya bisa maca, bisa berpikir kritis, bisa kreatif. Terus guru juga jadi semakin bisa memahami murid saya itu seperti apa sih. Contoh, beberapa kali berinteraksi dengan siswa kelas 4, saya tahu kelas 4 itu anaknya energik, kreatif, ekspresif. Satu kelas itu seperti itu. Dan guru yang masuk ke kelas 4 menyiapkan stamina yang luar biasa. Kenapa? Ada semuanya aktif, senang gerak semua. Ini benar nggak? Benar nggak? Nah, ini benar ini mereka ini. Ya, jadi harus penuh stamina masuk ke kelas 4. Nah, ini penting untuk kita pahami. Meningkatkan kolaborasi, kerjasama. Kumaha caranya bekerja sama dengan sesama rekan sejawat. Meningkatkan kompetensi guru dalam berdiferensiasi. Oh, anak-anak saya senangnya gerak, berarti saya harus memberikan aktivitas yang positif dengan gerakan. Oh, anak-anak saya senangnya melihat visual, jadi diperbanyak gambar. Oh, anak-anak saya senangnya mendengarkan, berarti diperbanyak suara. Nah, itu penting. Oh, anak saya ternyata ada yang belum bisa baca. Nah, kumaha caranya melayani mereka? Itu untuk guru. Dan yang terakhir, memberikan contoh teladan. Guru juga mereview. Jadi nanti lihat ya, Bapak Ibu guru akan review ya, wajib dibacanya, wajib dibaca ya. Jadi sama-sama nanti bertumbuh dan berkembang bersama. Harapan yang dicapai untuk saya sendiri ya, saya akan pasti mendorong, memfasilitasi dan memantau pelaksanaan program. Jadi gak akan dicoba ya Bapak Ibu ya, karena ini bisa dikatakan apa ya, PR saya yang kedua di tahun ini di sekolah ini. Dan yang selanjutnya otomatis pengambilan keputusan akan lebih bertanggung jawab, pasti dan harus seperti itu, untuk mengembangkan program-program lain yang berdampak pada murid. Contoh tadi Ibu Komite menyampaikan akhir tahun itu jangan hanya piknik aja. Piknik itu harus dibayar, gak semua orang tua itu mampu. Kenapa tidak kita ganti sama pentas kreasi atau tadi sudah kita ngobrol begitu. Jadi anak-anak teh tahu kumaha sih dinosaurus itu, kumaha sih gunung berapi dan sebagainya. Dan oh di Bandung ternyata punya museum loh. Nah itu salah satunya ya. Kemudian saya akan sebagai kepala sekolah menciptakan jaringan atau networking yang akan mendukung pengembangan kompetensi guru dan murid. Contoh tadi melakukan kerjasama dengan kepolisian, dengan puskesmas dan yang lainnya. Dan yang terakhir, mengelola dan pemanfaatan aset yang berpihak pada murid. Jadi semua aset yang dimiliki oleh sekolah harus bisa dimanfaatkan oleh murid. Ini bagi sekolah yang jelas akan meningkatkan kompetensi lulusan. Pasti meningkat nanti kompetensinya. Jadi jangan gini, masuk negeri tapi kenapa nggak bisa baca? Kenapa ngitungnya begitu? Terus nilainya kan gede. Nilainya gede, nilainya bagus, tapi kenapa anaknya begitu? Itu kan sering kita temui ya, Bapak Ibu. Yang selanjutnya kedua, meningkatkan hasil rapor pendidikan. Jadi pas saat mereka ANBK udah biasa dari literasi, udah dilatih gitu. Yang selanjutnya menciptakan lingkungan yang literat atau lingkungan yang kaya akan teks dan memfasilitasi program yang secara efektif dan efisien. Nah ini harapan Bapak Ibu, bagaimana harapan sekolah ke orang tua, memberikan dukungan. Kalau pulang, punten, mohon izin, ditanya, tadi baca bukunya buku apa? Hanya sekedar taros gitu. Kadang-kadang tanpa ditanya, kalau anak sudah nyaman, dia akan bercerita sendiri. Mama, tadi sekolah teh, seru bacanya. Mah, tadi belajar di sekolah teh, gurunya teh, wah banyak cerita.
anak-anaknya dan berpartisipasi aktif ketika diundang oleh Ibu Komite hadir, menyampaikan semua saran masukan untuk pengembangan sekolah. Jadi sebagai satu lembaga harus berani dinilai, harus berani dievaluasi. Mangga silahkan kalau memang ada yang belum berkenan di hati Bapak Ibu semua, silahkan. Saya insya Allah tidak akan marah, banget silahkan. Tapi akan menjadi PR. Artinya PR saya sebagai kepala sekolah cuma caranya memperbaiki kondisi tersebut. Jadi silahkan saja ya. Lebih baik tidak ada dusta di antara kita. Supaya bisa seia sekata seiring sejalan. Nah, betul kan Mbak Mita ya? Betul itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada lagi yang di status itu tidak ada. Buat apa di status? Kita fair play aja ngomong langsung ke Bu Komite. Karena memang kebetulan saya tidak akan selalu ada di sekolah ya. Aktivitasnya lumayan padat merayap. Kalau saya lumayan padat merayap aktivitasnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau tidak ada atau mau ke Ibu Bapak Ibu guru tapi merasa sungkan, malu dan sebagainya ke Ibu guru aja. Nanti akan nyampai ke ya. Nah, ini rencananya rutin 1 bulan 1 buku, bisa memilih review buku dari Fishbone, AIH dan sebagainya. Kemudian guru nanti membimbing muridku masih mereview. Kemudian guru juga akan memfasilitasi gimana memajang, mau dipajang di mana, itu boleh. Tapi kan catnya nanti rusak, ya nggak apa-apa. Kan temboknya rusak dipakai kebaikan daripada tembok rusak dicoret-coret atau diberi tapak sepatu. Nah, daripada begitu kan lebih baik dimanfaatkan. Kalau rusak ya kita cat lagi, gitu aja ya Bapak Ibu. Kemudian melakukan refleksi. Jadi kalau sudah direfleksi apa yang sudah, apa yang belum, bagaimana perasaan mereka, kira-kira nanti ke depannya itu pengen perbaikan seperti apa, itu lebih bermakna buat kami. Ini strateginya. Hari ini kita rapat, berarti langkah pertama sudah. Langkah kedua nanti guru-guru yang akan memilih bukunya disesuaikan dengan jenjang kelasnya. Dan guru akan berlatih juga mereview buku. Di hari Jumat kami akan ada belajar lagi tentang literasi. Jadi bulan puasa, bulan literasi. Nanti setelah lebaran kami bulan numerasi berhitung. Jadi guru juga belajar. Yang selanjutnya guru akan memajang juga, sama memajang review. Insya Allah setelah libur lebaran kalian akan melihat hal-hal baru di sekolah. Ya, ada yang baru di sekolah ya. Ini langkah pertamanya, rapat sosialisasi hari ini. Pendampingannya nanti tanggal 22. Para GTK itu target baca bukunya 29. Tempat pajangan buku sudah ditentukan tanggal 1 April GTK memajang review buku. Jadi sama Bapak Ibu, dan tidak ada gurunya nggak adil, gurunya enggak, murid aja yang dikekeh, enggak ada ya. Insya Allah nanti sama. Jadi belajar bersama, bertumbuh bersama dan berkembang bersama, bareng-bareng. Sebagai orang tua, sebagai guru kita sama harus belajar. Jadwalnya tahap 1 dilaksanakan selama semester 2 di tahun ini. Tanggal 2 April batas akhir untuk GTK. Kalau untuk siswa ya nanti saat mereka pulang. Nah, nanti menjelang libur lebaran siswa akan dibekali buku satu-satu untuk dibaca selama libur. 1 hari 1 lembar, 1 hari 1 lembar, supaya saat masuk itu mereview bukunya, oh mereka sudah baca, sudah dicek. Jadi mohon kerjasamanya ya Bapak Ibu untuk mengingatkan dibekali apa dari sekolah. Kalau seandainya ada siswa yang belum dibekali, segera mengontak ke guru kelasnya, ya segera menghubungi guru kelasnya. Ini aktor yang terlibat siapa aja? Penanggung jawab saya sendiri, koordinator programnya adalah Ukian, pembimbing dan pengarahnya guru kelas dan guru mata pelajaran, pelaksananya murid, yang monitoring, yang evaluasi seluruh GTK.
kemudian pertemuan 1 bulan sekali rapat, dan perlu Bapak Ibu ketahui semenjak saya di sini jadi sering rapat ya Pak Wen. Sekarang bisa sebulan 2 kali semenjak saya di sini sering rapat gitu. Karena pasti ada setiap bulan itu ada hal-hal yang kita perlu dibicarakan. Jadi nanti kalau Ibu Komite juga menyampaikannya boleh seminggu sekali, baru ini boleh sebulan sekali. Nanti pasti kami bahas karena semenjak saya di sini jadi sering rapat. Jadi Bapak Ibu guru ini sudah tidak anti lagi kalau ada rapat. Nah, daripada jadi disimpan jadi unek-unek ya. Dan mungkin juga orang tua kan ada beberapa yang bilang, Bu sekarang guru teh jadi sering rapat ya. Iya memang jadi sering rapat. Jadi kalau ada apa-apa langsung kita diskusikan, musyawarahkan cara solusinya. Nah ini ada monitoring, ada evaluasi, pengumpulan datanya lewat pengamatan, lewat wawancara. Kalau nanti Bapak Ibu mau memberikan saran silakan. Setelah itu diolah, diambil kesimpulan, dan yang terakhir ada refleksi. Apa yang kurang kita perbaiki, pembelajaran apa yang bisa diambil, yang baik kita lanjutkan, yang masih belum baik kita perbaiki, kita tingkatkan, jadi supaya menjadi baik. Menjadi baik semuanya harapan terakhir, tapi semua itu kurang bermakna kalau belum ada dukungan dari para orang tua. Yang mendidik anak harus 3 macam, dari sekolah, orang tua, dan yang terakhir adalah masyarakat. Itu harus 3 item ini harus kerjasama bareng-bareng. Kalau kata Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional mengatakan tripusat pendidikan. Jadi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, makanya Bapak Bupati kita sampai membuat ini ya, masyarakat juga harus berliterasi, ada lombanya juga Bapak Ibu. Bahkan ada izinnya Ibu Komite ada perpustakaan keliling juga ya di yang mobil ada kan, nah itu juga ada. Jadi ayo baca bareng. Kalau misalkan ibu-ibu mau abu daripada bengong, saya nganterin anak, saya mau itu baca, boleh silakan. Silakan, itu bentuk dukungan yang luar biasa. Nah, ini kegiatannya ini nanti akan dijelaskan oleh Ibu Dian. Yang jelas kami memerlukan peran serta seluruh warga sekolah teh BPK, murid, orang tua, komite sekolah, dan semua orang yang terlibat. Bu, kalau tukang orang yang jualan boleh nggak ikut baca? Boleh, kalau mau gabung boleh. Jadi semuanya membaca, semuanya membaca. Supaya kita nggak ketipu. Contohnya gini, kalau kita belum bisa baca ya, diskon, promo, kan kita tergiur promo sekian. Nah, kalau kita belum kemampuan literasi kurang, pasti langsung diborong. Tapi kalau kemampuan literasi kita bagus, kita lihat harga per itemnya itu berapa, terus dijumlahkan sekian, kita rugi nggak bayar segitu. Nah itu bener-bener promo atau bener ya ibu-ibu nih yang sering ya, dan itu nyata ya, nyata kan yang kita alami ya. Contoh lagi di marketplace, toko oranye, toko hijau, promo sekian dicoret, kita lihat dulu ini barangnya ini bagus nggak? Nah, jangan sampai pas kita sudah beli, sampai kita buka, kita unboxing, ini bagus gitu. Oh, ternyata yang promo. Nah, itu kemampuan literasi. Bapak Ibu yang literasi itu sampai segitunya Ibu komitenya. Nah, dan yang terakhir ya, penutup. Program Ciatria ini merupakan program literasi yang dilaksanakan oleh sekolah. Diharapkan yang tadinya masih belum bermakna menjadi lebih bermakna, dan tujuan akhirnya mengembangkan potensi murid. Tujuan akhirnya adalah bagaimana sekolah bisa menuntun kodrat-kodrat anak tadi, mengembangkan potensinya sesuai dengan perkembangan zaman. Akhirnya mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya.
cerdas, berkompeten, berkarakter, sukses di dunia dan di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, baiklah Bapak Ibu, sekian dari saya. Ada yang mau ditanyakan atau nanti saja pertanyaannya? Bebas. Setelah Budian baru tanya atau gimana? Oh, mau sekarang? Ya, mangga silakan Ibu. Kalau saya mengertikan tadi ya, untuk program literasi ini sepertinya sampai akhir Ramadan ya, sampai Syawal gitu ya. Kalau yang program jangka pendeknya, Iya. iya. Nah kan itu kan kerjasama dengan orang tua. Terus rata-rata di konsistensinya tuh yang kurang. Entah sayangnya yang udah gabung di grup pas 6 itu suka nggak tahu informasi. Ya, gimana itu untuk monitoring yang di rumah gitu kan, yang di sekolah terpantau oleh GTK-nya, oleh guru-gurunya. Yang di rumah gimana gitu? Apa ada program khusus atau hanya buku itu saja yang didalami, atau ada program khusus untuk di rumah atau bagaimana gitu? Oh, ya, langsung dijawab ya. Jadi nanti kalau sebenarnya nggak ada program khusus, hanya anak-anak itu dibekali satu buku untuk dibaca aja. Dibaca, nanti mereviewnya akan dibantu oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Jadi orang tua itu hanya mengontrol bacaannya. Sudah dibaca sampai halaman berapa? Sudahkah hari ini kamu membaca buku? Jadi kalau subuh, sudahkah hari ini membaca Al-Quran? Nah, nanti rada siangan, sudahkah hari ini membaca buku? Nah, hanya di situ. Dan kalau memang orang tua yang ada waktu dan bersedia, sambil ditanya bukunya tentang apa. Nah, itu juga hanya rokok ya, rokok sampurna. Kita sampurna. Nah, selanjutnya kalau ada hal yang masih belum berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya minta maaf. Dan memang jika ada kekurangan kesalahan, saya juga akan mohon ampun kepada Allah SWT. Akhir kata saya tutup, saya harap besar harapan kami pertemuan hari ini membawa dampak yang luar biasa, dan Bapak Ibu ini akan menjadi duta nanti menyampaikan ke orang tua yang lainnya bagaimana cara mendukung anak-anak selama berada di rumah. Nah, sampai di situ, dan harapan kami kerjasama yang mesra, melayani sepenuh rasa, sekolah melayani sepenuh rasa, orang tua juga melayani sepenuh rasa, kan jadi enak hubungannya, tidak ada dusta di antara kita. Sekian sekata, seiring sejalan membersamai anak-anak sampai mereka menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, berkompeten, sukses di dunia dan di akhirat. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas dan tugas yang telah kita tangkap, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat. Dan lalu apa yang kita lagi untuk pelaksanaan? Itu sebelum kegiatan tadi, biasanya awal itu dilaksanakan di literasi, membaca buku-bukunya disimpan di sekolah, dan setelah habis membaca buku baru kegiatan literasi. Ya, untuk kelas 6. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, supaya tidak kita waktu, kita lanjutkan kepada materi yang kedua, yaitu pemaparan materi tentang literasi yang akan dilaksanakan oleh Budian sebagai koordinator daripada SD. Kami persilakan. Ibu dipijak. Biologis atau sinang kadina kadinya. Mungkin kamar pertanyaan kadina. Mabura. Tadi ibu.
Abi oke jual dicoba gitu abi mah cenah aya luka di khususnya paling di dalam ya kayak kunanda kami masa ketemuan gue nanti lokal 50 Satu acara panggen abdi ujian dari kelas-kelas dulu teras abdi oge janten koordinator napi guru pembimbing kangge literasi khusus lagi literasi di SDN Cibodas 2 kangge ayeuna abdi bade maparkeun program-program anu aya di sekolah ieu program literasi aya naon wae literasi teh naon wae rek sampai naon rek sambedas teh naon eta aya nu terang aya nu acan dan aya nu kabeh dijelaskeun mengalami kami 10 menit 15 menit karena tadi sebagian besar sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala. Untuk yang pertama lek sambedas panjenengan ibu-ibu teh ngadangu lek sambedas teh naon terang bae sambedas tapi artina teh naon yeuh ibu-ibu artina teh lek sam teh singkatan dina literasi edukasi keluarga sekolah anak dan masyarakat jadi intinya mah program literasi kangge di sekolah kangge orang kali tapi kan orang kali ngumpul bagi aya keluarga aya masyarakat dan sanes anak-anak ngumpul tapi sami tim bapak oge kedah minimal mah kedah maca gitu ya kage artinya rasa bedas kami bedas mah visi-misi bupati namanya ya bikin bangkit edukatif agamis dan sinergis literasi kanggo seluruh masyarakat panjenengan gitu. Terus kangge programna aya naon wae khusus nama di sekolah orang. Yang pertama itu ada GLS. Yang kedua ada redaton. Terus tempat tiluna aya tim exam sekretariat. Kalau dijelaskan di yang pertama itu GLS. GLS itu gerakan literasi sekolah. Nah, kanggo program anu ieu teh janten murang kali di sekolah pas bel masuk ke kelas tidak langsung belajar tapi membaca dulu 15 menit, 10 menit, 15 menit kami atas sampai dipajangkan karena kegiatan pembelajaran dan kanggo ieu teh kami kanggo GLS mah abdi teh tadi mah tiap kelas dan di kelas di dalam kelas memang kami teh sarankeun ke ibu guru bapak guruna masing-masing pada tiap hari mangga atau nabi pada seminggu 3 kali 2 kali mangga wae jadi dan disesuaikan sareng jadwal di kelas masing-masing. Contoh kami abdi di kelas 3 kami dinten Senin margi upacara terus dilanjutkan karena olahraga di abdi mah dan pamang di abdi mah biasanya dinten Selasa Rabu sareng Jumat kami di abdi mah Kamis aya PRI jadi ngaganggu karena pembelajaran PRI Jumat aya guru ngawas di kelas di rumah kalau kata abdi hukum terus dan di tiap kelas pasti beda-beda kanggo waktuna dan disesuaikan sareng kegiatan kelasnya masing-masing. Ayo contoh kegiatan-kegiatan kurang kali selama GLS gerakan literasi sekolah yang 15 menit sebelum belajar dan kan kurang kali dipasang buku terus bukuna teu dicanak ka bumi margi
itu teh barangkali mah aya nu reksa atau ical Kira tuh banyak bayi yang teh. Ini terbiasa baca. kami disimpan we di kelas kami buku nama kami bade baca jadi bagikeun deui cara di orang kali terus ieu teh saat dibaca biasa nama diserat ke orang kali teh ayeuna tanggal sekian baca buku apa judulnya apa penulisnya siapa kalau misalkan belum beres kan kadang aya nu kandel buku teh aya nu tipis biasa kali beres tapi pami anu kandel kan mau biasa langsung beres dan mau 15 menit ya macana dan diserah hari ini baca dari halaman ini sampai halaman ini tos kumpulkan deui dan bisa dipayun pernah panginten ka grup kelas masing-masing oge disalurkeun barangkali kedah gaduh buku literasi khusus dan kan diserah di buku eta hari ini buat baca apa penulisnya siapa sampai halaman berapa nanti besoknya lagi dilanjut lagi kalau bukunya masih lanjut yang kemarin dilanjut kalau yang sudah habis ganti lagi bukunya dan seterusnya seperti itu. Fotokopinya ini di kelas yang atas ini di kelas 3 yang ini di kelas 5 foto nama seueur terus ada yang dilebatkeun sampai di kelas 3 kene dia di kelas keberanya bagi lah keopat ke 5 jika nama 5 kelas 5 ya. Terus selanjutnya program nu kadua teh aya redaton teh tina kata read bahasa Inggris read sareng maraton jadi sanes barangkali baca sambil lompat tapi bareng-bareng kesarengan di lapangan teras-terasan macana kanggo ieu dijadwalkeun ku abdi kanggo redaton abdi dijadwalkeun karena kalau semuanya langsung dari kelas 1 sampai 6 segering orang karena bilih ke kontrol dan tentu abdi dijadwalkeun seminggu itu satu kelas satu kali di lapangan kanggo harina naon wae kanggo kelas 1 dan 4 hari Selasa Rabu itu kelas 3 dan 6 terus Kamis kelas 2 sareng 5 mung ieu teh karena sekarang kan hujan wae dan kadang dilaksanakeun kadang henteu lamari kan becek Dengan situasi. walaupun bacana di koridor di jalan-jalan itu kan tetapnya basuhan kasihan ke orang kalina bila cuma basuh lebar oge karena bukuna pilih ke basuhan dan ieu mah disesuaikan situasi kondisina terus khususnya kelas 2 dari kadang abdi teh sok hilap kan kelas 2 mah lebatna siang adina siang salariang sedangkan kalau redaton ieu abdi hoyong nama ending ngarah teu panas kita ieu keneh orang kali teh kami kelas 2 kan salariang kadina kadang abdi teh hilap tentang ngawatosan ka ibu guruna ka wali kelasna dan kadang mah itu ada kelas 2 teh seminggu ieu teh tapi minggu hayuna dilaksanakeun kegiatan kanggo redaton mah ieu teh disesuaikan situasi dan kondisi. Ieu contoh dan foto-foto waktu melaksanakan redaton ieu dilaksanakeun di koridor-koridor itu di lapangan di handap nanti lebar oge orang kali acungna pilih kotor dan dewe ngaliung ngajajar di koridor kelas. Terus saat tos maca tadi kita disampaikan oleh Mufara saya nama buku teh di review teh diulas diceritakan lagi ini buku teh tentang apa judulnya apa tokoh-tokohnya siapa isinya bagaimana terus
hikmahnya apa yang bisa kita ambil setelah membaca buku tersebut. Untuk review buku itu ada beberapa cara. Yang pertama ada metode AI teh A-na alasan, I-na isi, H-na hikmah, dan alasan kenapa kalian membaca buku tersebut. Terus I-na isi buku tersebut itu tentang apa. Lalu yang terakhir H, hikmahnya apa yang kalian dapatkan setelah membaca buku tersebut. Terus yang kedua ada metode fishbone, tulang ikan. Ada 3 tulang ikan. Kami ieu mah anu diseratkeun teh judul dan penulis seperti biasa. Terus biasa nama nganggil 5W1H. Ayo terang Ibu. Ibu 1H. What, why, when, where, who, when, sareng how. Bahasa Inggrisnya. Inti nama kapan, di mana, siapa, apa, mengapa, dan bagaimana. Contoh, kapan misalkan cerita nanti tentang anak-anak liburan, berarti kapan anak-anak tersebut liburan kali teh diserat jadi dijelaskan. Terus tokohnya siapa saja tokoh dalam buku tersebut kali diseratkan tokohnya sakawai. Perasaan terakhir anu di ujung sami hikmahna naon saat maca buku teh kali teh dapat apa, dapat ilmu apa, dapat pembelajaran apa setelah membaca buku. Lalu yang ketiga itu ada metode Y chart, diagram Y. Mung kalasan abdi ge nu imah pikiran ngatos kedah kumaha. Tapi yang pertama itu yang learning. Jadi kalian tuh dapat apa aja dari buku ini. Lalu yang kedua apa yang terlihat dari bacaan. Terus yang ketiga apa yang terdengar dari bacaan. Kalau yang ini mah saya juga belum pernah membuat, jadi belum kurang paham. Mungkin nanti akan coba mencari lagi caranya bagaimana. Lalu selanjutnya tentang buku teh di review teh sana-sana tadi hukum, tapi tiasa diganti puisi, tiasa diganti pantun, atau nanti mau kalian senang ngegambar, pada digambar apa abis cerita tentang naon cerita digambarkan dan sebagainya. Contoh anu tim literasi youtuber sasi kamari sareng sasi ayeuna teh ngadamel puisi, ngadamel sajak tina buku anu tos dibaca anu bulan kamalima puisi bahasa Indonesia anggoe nama bulan Maret mah sajak bahasa Sunda. Jadi bulan kali ge macam-macam macam buku bahasa Sunda pasti kita download saja kita di video terus di upload dan artis di YouTuber di tiap bulan anu 5 an teh. Selanjutnya program yang terakhir yang tim Lexam, nama timnya Ciateria, Cibodas 2 Literasi Ceria. Tim ini tuh dari kelas 4, anggotanya ada 5 orang, 1 orang tidak hadir, lagi sakit, dan 1 guru pembimbing. Jadi setiap sekolah yang mengikuti Lexam Bedas ini mengirimkan minimal 1 tim. Pada 2 tim, enggak. 3 tim, enggak. Dan gimana kesempatan sekolah beberapa tim yang dikirimkan. Kalau SD kita kebetulan 1 dulu. Siapa tahu mungkin tahun depan bisa bertambah lagi bentuk timnya. Kangge tim ieu anu 5 ieu di depan saran abdi. Aya tantangan setiap bulanna. Salami 10 bulan. Duit ke Oktober, di kamari Januari, duit ke Oktober. Tantangan nangwai Januari kamari review buku. 3 anak tadi nganggo metode tulang ikan, taruh metode AI. Terus Februari kamari membuat puisi. Sekarang bulan Maret membuat sajak. April bercerita tentang menceritakan lagi bukunya, tapi tentang fabel tentang hewan-hewan. Terus Mei review majalah, Juni habis Al-Quran, kalau mah hafal surat Al-Alaq.
Jadi dibacakan surat Al-Alaqna, terus ditulis tangan surat Al-Alaqna. Terus Juli Mas wawancara nanti ke pedagang, mungkin tentang strateginya apa saat berdagang, jualannya naon wae, mungkin kalau makanan jualannya bahannya apa saja dan sebagainya. Lalu untuk Agustusnya, setelah Juli wawancara ke pedagang, di Agustus tim yang 5 orang ini dagang, jualan naon tacan ABG sambil berjalan. Lalu untuk September praktik kawulinan barudak Sunda. Terakhir Oktober itu review majalah lagi. Nah setelah Oktober ini nanti itu dipilih, tapi saya juga kurang tahu cara milihnya gimana dari tim kabupaten. Ada jambore ke kalau tahun kemarin di Ciwidey Di Patuha tahun kemarin ya itu titik. Kurang tahu apakah semua sekolah yang ikutan di sini ikut ke sana atau dipilih. Saya juga kurang tahu. Mungkin juga nanti akan diberitahu lagi untuk selanjutnya. Lalu ini hasil karya yang tim ini. Yang ini dibikin puisi, di review metode AI, ada yang fishbone juga. Ya, karena baru 2 bulan, baru segini, baru 2 tantangan. Lalu tangan dong Bapak Ibu. Kayaknya keren loh. Ini karya ini. dan terakhir setelah tadi di review, dibuat karyanya di video, di upload ke YouTube. Kalau yang tim ini mah di uploadnya hanya ke YouTube, tapi ada juga yang di Instagram. Mungkin ibu-ibu garanu IG juga dibuka sambil Saya malah langsung dibuka ibu bapak HP-nya. Sambil Udah di-follow. nanti lupa lagi gitu ya. ya akun media sosial tim Lexam follow aja nama aku Instagramnya @cibodas02_lexam YouTube-nya Lexam saya Cibodas 02. Dan pami abdi ke Dina grup masih handling Langsung. Punten wayahna sudah ditonton dan terami videonya paling 2 menit video nanti itu 1 jam dan mengalami terus ditonton biasa di like atau di share lagi ke orang lain agar lebih banyak yang menonton yang like. Izin menambahkan ya, jadi penilaiannya itu Bapak Ibu selain berhasil menyelesaikan tantangan tiap bulan juga tergantung berapa yang likes. Penilaiannya kalau lolos, anak-anak akan mengikuti jambore literasi. Nanti di sana itu dapat banyak lah. Mereka ketemu teman-teman sekabupaten dengan SD sekabupaten yang khusus di bidang literasi, terus membawa seperti maket gitu, miniatur karya mereka, dan nantinya dilombakan di sana. Nah, jadi sekali lagi kami memohon bantuan untuk like and subscribe. Kalau Bapak Ibu kan hampir semua punya YouTube ya, yang punya YouTube mohon dioptimalkan di YouTube. Kalau barangkali ada yang belum punya IG, tapi seandainya sudah punya IG, ya kami mohon berkenan dua-duanya sebarkan juga ke saudara-saudara. Semakin banyak yang like, iya saudara kerabat siapa aja, tetangga gitu ya. Semakin banyak yang like, semakin banyak yang nonton, semakin banyak yang follow. Kalau di IG itu nilainya semakin besar. Jadi pada intinya program tersebut
sudah disampaikan ke seluruh warga sekolah dan semua warga sekolah mendukung program ini. Lihatnya dari tadi kan sekarang kan main netizen ya, ibu-ibunya. Nah sekolah kan mau membayar buzzer, keuangannya berapa sekolah membayar buzzer untuk ngebombardir follow, likes, and subscribe kan tidak mungkin. Jadi kami akan mengerahkan saja. Contohnya di rumah ada 4 orang anggota keluarga, semuanya megang HP, semuanya punya akun YouTube, semuanya punya akun IG. Tuh sekolah sudah dapat 4. Nah nanti siapa pamannya punya lagi berapa? Udah likes aja, memberikan dukungan ke anak-anak. Karena bagaimanapun juga, ketika mereka berhasil membawa nama sekolah, manfaatnya juga akan dirasakan oleh satu sekolah. Apalagi program Lexam Ciatria ini bukan hanya 5 anak ini. Awalnya kan 5 orang, 6 dengan ujian. Bu, kenapa kepala sekolahnya nggak boleh, kepala sekolahnya nggak boleh jadi koordinator apapun? Ya, 6 orang ini awalnya, akhirnya kami pengen supaya semua anak itu bisa, yang jadi tim atau yang belum jadi tim semuanya bisa, sama. Dan nanti tahun depan, siapa tahu timnya bukan hanya 2, tapi melainkan 3. Mungkin juga kelasnya bukan hanya kelas 4, tapi ada kelas 5, kelas 3, bahkan kelas 2. Itu siapa tahu kan, anak-anak termotivasinya luar biasa melihat. Nah, makanya kalau misalkan diberikan link, betul yang disampaikan oleh Bu Dian, wayahnya harus dilihat dan nontonnya harus dengan anak, jadi supaya anak-anaknya termotivasi. Saya mau pengen begini, saya mau pengen, contohnya aja yang di spanduk visi misi itu kan ada beberapa anak yang dipajang ya, mereka yang berprestasi, bukan tujuan untuk ini, bukan, tapi memotivasi. Prestasi bukan harus dapat piala, tapi dengan melakukan perubahan kecil, contoh sepele, contoh kecil, mereka berperilaku positif, itu suatu prestasi. Mereka mengerjakan tugasnya tepat waktu, itu juga suatu prestasi. Jadi prestasi bukan hanya hal besar, perubahan bukan hanya hal besar. Jadi sekali lagi kami mohon doa, bantuan, dukungan dari orang tua. Kalau ada lagu, aku tanpamu bagaikan butiran debu. Nah kalau sekolah sama, sekolah tanpa orang tua bagaikan butiran debu, bagaikan raga tak bertulang, bagaikan sayur asam tanpa garam. Jadi kedua belah pihak ini saling. Orang tua ridho dengan anaknya berangkat ke sekolah, ya, mendoakan, mendukung. Guru di sekolah juga ridho memberikan ilmunya, mendidik mereka selama di sekolah. Insya Allah kalau kedua belah pihak ini sudah sama-sama ridho, sudah sama-sama mendoakan, insya Allah jadi anak itu. Tapi kalau salah satunya masih setengah hati, ya hasilnya pun akan dapat setengah. Karena kita nggak mau dapat setengah, kita maunya dapat full. Kita kan nggak mau rugi, apalagi ibu-ibu ya, nggak mau rugi ya. Dengan harapan pagi-pagi mencuci baju mereka, menyetrika, menyediakan sarapan, bapak-bapak juga mencari nafkah. Kan harapannya anak ke sekolah, semua kebutuhan sudah dipenuhi oleh orang tua, ke sekolah itu harapannya pasti menghasilkan. Betul nggak nih Bapak Ibu? Nah, jangan sampai kita jadi orang yang merugi. Ayo kita bergandeng tangan, seia sekata, seiring, sejalan, sama-sama berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di SD Cibodas 2 tercinta ini. Kami dengan segala kekurangan meminta saran perbaikan ya, karena gak mungkin suatu lembaga itu besar tanpa perbaikan, tanpa penilaian. Silakan disampaikan ke Ibu Komite atau ke Bapak Ibu Guru. Kalau sungkan silakan langsung saja ke Bu Komite, nanti Bu Komite menyampaikan ke kami dan langsung kami tindak lanjuti. Karena alhamdulillah kami sudah terbiasa rapat, sudah terbiasa belajar. Dan
wajib rapat minimal 1 bulan sekali, itu minimal 1 bulan sekali. Kalau belajarnya wajib 1 minggu sekali, yang internal sekolah. Kalau tingkat buku 1 bulan sekali. Jadi mari kita belajar bersama, bertumbuh bersama, dan berkembang bersama demi masa depan yang lebih baik. Ya, terima kasih. Mangga silakan Bapak MC atau Snack atau Nabi Banyak ada pertanyaan. Jadi ada pertanyaan. Ada? Mangga ibu-ibu jadi anu. Oh iya, kami informasikan nanti akan ada rapat lagi tapi per kelas ya. Saya ingin silaturahmi per kelas. Jadi per kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Nanti Bapak Ibu hadir, Bapak Ibu akan sebagai agen, sebagai agent sekolah untuk apa ya istilahnya? Penyambung lidah, membantu komite sekolah, menyambung lidah, mendukung program-program sekolah. Jadi nanti ada undangan selanjutnya kapan Bu? Di bulan puasa ya. Jadi anak-anak biarkan saja mereka sanlat atau mereka pulang lebih cepat, kita ngobrol-ngobrol ya supaya bareng-bareng Sampai penutup. lebih mesra nantinya ya. Ya silakan Bapak MC. Dari Bapak Ibu yang lain Rapat gak? belum ada tambahan dari Bapak Ibu guru yang lain? Semangat ada, nanti aja pas rapat kelas aja Bu, biar menyatu, biar langsung tepat sasaran. Mangga Ibu komite izin pada ayat cekap. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, acara demi acara sudah selesai dilaksanakan dan mudah-mudahan apa yang telah dipaparkan tadi baik dari kepala maupun dari komite dari koordinator Leksamdegas di SDN Cibodas 2, mudah-mudahan kita semua sebagai masyarakat dan saya juga sebagai orang tua dari siswi kita yang sekolah di Cibodas 2, apa yang kita rencanakan dan apa yang kita cita-citakan tentang program Leksamdegas ini dapat terlaksana dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik. Mudah-mudahan putra putri kita dapat meningkat dalam dunia pendidikan, sehingga mudah-mudahan menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan bangsa. Dan rupanya acara demi acara telah selesai dilaksanakan dan marilah kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.